Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Amel, Putri, Sania. Oke, bagus. Pada hari ini semuanya hadir ya. Oke, sekarang kita akan memasuki materi kita yang pada hari ini adalah cerpen. Apakah ada yang tahu apa itu cerpen? Ya, benar. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Cerpen memiliki 8 ciri-ciri, yaitu 1. Ceritanya fiktif atau rekaan. 2. Fokus pada suatu aspek cerita. 3. Mengungkapkan masalah yang penting saja. 4. Menyajikan peristiwa yang cermat dan jelas. 5. Ceritanya pendek atau singkat. 6. Menggunakan bahasa yang tajam, subjektif, dan provokatif atau menarik perhatian. 7. Tokoh yang ditampilkan terbatas, sekitar 1-3 orang saja. 8. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Jenis-jenis cerpen. Cerpen yang pendek adalah cerpen yang panjangnya berkisaran antara 500-700 kata. Cerpen sedang adalah cerpen yang panjangnya berkisaran antara 750-1000 kata. Cerpen panjang adalah cerpen yang panjangnya berkisaran 1000 sampai ribuan kata. Nah, apa-apa saja itu unsur cerpen? Pertama, tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Kedua, alur. Alur merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Yang ketiga, tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang berkaitan dengan cara penulis dalam menyampaikan cerita atau penempatan diri. Yang kelima, latar. Latar atau setting merupakan tempat kejadian peristiwa dalam cerpen tersebut. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Fungsi dari struktur cerpen. Fungsi dari struktur cerpen adalah untuk menyusun elemen-elemen dasar yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, relusi, dan kode menuju suatu cerpen. Baik anak-anak, di sini ibu akan menceritakan cerita cerpen yang berjudul Persahabatan di Masa SMA. Bicara tentang sahabat yang masih awet, saya memiliki beberapa orang sahabat saat masih memakai seragam putih abu-abu. Mereka adalah Riana, Lulu, dan saya Kairi, di mana kami selalu kemana-mana bersama. Persahabatan, cinta, dan cita-cita ketiga tema itulah yang selalu mewarnai hari-hari kami. Yang ketika mulai membicarakan tema tersebut, seakan-akan waktu menjadi cepat berlalu begitu cepat. Pertama kali memasuki dunia putih abu-abu di SMA Negeri 3 Pontianak, secara tidak sengaja kami berada di kelas yang sama. Di kelas ini saya mulai mengenal Riana. Ia adalah seorang wanita yang tegap. Bila pertama kali orang melihatnya, pasti mereka merasa jiwa kepemimpinannya. Dia aktif di Paskibra dan dia dipercaya menjadi ketua kelas kami. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Usai lulus SMA, masing-masing dari kami sudah mempunyai rencana sendiri mengenai masa depan kami. Oke anak-anak, sekarang ibu akan memberikan 3 pertanyaan mengenai cerita cerpen yang sudah ibu bacakan tadi. Bagi siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang ibu berikan, tolong angkat tangan terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, pertanyaan yang pertama, siapakah nama 3 sahabat tersebut? Pertanyaan yang kedua, di manakah mereka bersekolah? Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang aktif di Paskibra? Oke, sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang ibu berikan? Tolong angkat tangan.
Ya, benar. Semuanya benar. Jawaban yang kamu berikan benar. Oke anak-anak, sekarang sepertinya semuanya sudah mengerti tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai cerpen. Bagus sekali ya anak-anak. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa sekian saja dan akan kita lanjut di minggu depan. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan dan selamat pagi.